Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Hanun Hasan. Saya dari Prodi PGSD semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 0501201005. Saya dari kelompok 4. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi peserta didik, yaitu Bapak Dosen Diki Surahman, SPDI, MPDI, yang telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan materi kami. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak materi kami. Di sini kami akan membawakan materi tentang perkembangan bakat khusus peserta didik usia menengah atau remaja. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian bakat. Apa sih itu bakat atau aptitude? Bakat atau aptitude adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat pada dirinya dan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Fidi Ismi Aulia dengan nomor NIM 0501201001 dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis bakat khusus. Jenis-jenis bakat khusus. Koni Semiawan dan Utami Munandar mengklasifikasikan jenis-jenis bakat khusus baik yang masih berupa potensi maupun sudah terwujud menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama, bakat akademik khusus. Bakat akademik khusus misalnya bakat untuk bekerja dalam angka-angka numerik, logika bahasa, dan jenis lainnya. Yang kedua, bakat kreatif produktif. Bakat khusus dalam bidang kreatif produktif artinya bakat yang menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, menghasilkan rancangan arsitektur terbaru, menghasilkan teknologi terbaru, dan sejenisnya. Yang ketiga, bakat seni. Bakat seni khusus dalam bidang seni, misalnya mampu mengaransemenkan musik dan sangat dikagumi, menciptakan lagu hanya dalam waktu 30 menit, mampu melukis dengan indah dalam waktu singkat, dan lainnya. Yang keempat, bakat kinestik atau psikomotorik. Bakat khusus kinestik atau psikomotorik, misalnya sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, dan keterampilan teknik lainnya. Yang kelima, bakat sosial. Bakat khusus dalam bidang sosial, misalnya sangat mahir melakukan negosiasi, sangat mahir menawarkan suatu produk, sangat mahir mencari koneksi, sangat mahir berkomunikasi dalam organisasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Nurjana dengan NIM 050-120-1018 dari Prodi PGSD. Saya akan sedikit memaparkan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat pada anak, yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu ada minat. Minat akan berpengaruh terhadap perkembangan bakat. Seseorang yang berminat akan berusaha untuk memperoleh suatu tujuan yang ia inginkan. Yang kedua yaitu ada keuletan. Kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Tidak ada suatu prestasi yang dicapai tanpa adanya tantangan. Sejauh mana keuletan dan kegigihan yang dimilikinya akan berpengaruh terhadap perkembangan bakatnya. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu ada sarana dan prasarana. Dalam pengembangan bakat seorang anak, yaitu sangat memerlukan sarana dan prasarana untuk memfasilitaskan bakat yang dimiliki individual. Misalnya, contoh, untuk pengembangan bakat melukis. Dalam melukis yaitu memerlukan kanvas, cat air, kuas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada dukungan dan dorongan dari keluarga, di mana dalam perkembangan bakat seorang anak yaitu sangat diperlukan dorongan atau dukungan dari keluarga, di mana keluarga tersebut akan selalu mensupport anak yang memiliki bakat tersebut, sehingga anak tersebut akan gigih dalam mengembangkan suatu bakatnya. Kenalkan, nama saya Dewi Eli Nuryani. Saya dari Prodi PGSD semester 2 dengan NIM 05012012221. Di sini
saya akan memberikan beberapa contoh pendidikan anak berbakat di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Masuk SD lebih awal meskipun masih usia prasekolah. 2. Penempatan khusus untuk materi tertentu. Misalnya anak SD kelas 4 yang berbakat IPA mengikuti pembelajaran IPA kelas 6. 3. Melompat dan naik kelas sebelum waktunya atau mempercepat kenaikan kelas. 4. Mempercepat pembelajaran. 5. Merangkap kelas, misalnya kursus di perguruan tinggi dan sekolah di SMU dalam waktu bersamaan. Keenam, yaitu masuk kuliah di usia muda. Dari sekian banyak ragam akselerasi di atas, maka disarankan untuk menentukan pelayanan dengan melihat kebutuhan masing-masing anak yang berbakat, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan jenis pelayanan yang diberikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.